kemarin Presiden mengumpulkan pejabat Polri se-Indonesia di istana. Ada apa ya? Apakah karena tragedi Kanjuruhan? Atau tragedi narkoba? Atau tragedi Verdi Sambo? Atau semua terkait dengan kepolisian yang menjadi sorotan publik? Apakah ini akan memperbaiki Polri? Atau hanya bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tahu kan kalau elit kepolisian se-Indonesia dikumpulkan, pasti semua bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah ada hubungannya dengan kasus atau mempersiapkan pemilu 2024 yang penuh banyak tantangan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita analisa dan kita berikan solusi apa yang menjadi permasalahan. Pertama yaitu di Detik, momen pejabat polisi se-Indonesia dikumpulkan Jokowi di Istana Negara. Ya, semua tahu bahwa kemarin momennya. Namun kalau kita melihat komentar dari Komisi 3 di Kompas, Jokowi panggil Kapolri, Kapolres, pimpinan Komisi 3 harap ada perbaikan di institusi kepolisian. Nah, ini hal yang menjadi positif dari teman-teman kepolisian. Selanjutnya kita lihat di CNN Indonesia, Jokowi perintahkan tindak tegas polisi yang melanggar aturan dan hedon. Ini adalah yang menjadi temanya. Jadi Jokowi perintahkan tindak polisi dan yang melanggar aturan yang hedon ini semua pasti menjadi sorotan. Dan selanjutnya di antara Presiden Jokowi minta Kapolri tindak tegas polisi yang rusak kepercayaan publik. Pasti ini ada hubungannya dengan kasus-kasus yang terakhir ini. Dan di Sindunews, ratusan perwira polisi dipanggil Jokowi ke istana, dilarang bawa handphone. Ini sesuatu ya, alat komunikasi itu penting, namun ini dilarang. Nah, nanti coba kita lihat juga. Dan yang terakhir di Detik News, dipanggil Jokowi, pejabat polisi diminta tak bawa tongkat komando dan topi. Wah, ayo pilih mana kalian? Ayo kita lihat di yang terakhir aja ya, yang menarik kelihatannya. Kalau yang serius-serius kelihatannya sudah dibahas, tapi kalau yang tongkat dan topi yang tidak serius, tapi kemudian ada apa? Tongkat dan topi tidak dibawa, ataupun tadi handphone tidak boleh dibawa. Oke, Detik News, dipanggil Jokowi, pejabat polisi diminta tak bawa tongkat komando dan topi. Jakarta, Presiden Jokowi memanggil para pejabat polisi untuk hadir di Istana Negara. Dan para pejabat polisi diminta tidak membawa tongkat komando dan topi. Biasanya kalau tidak dilarang gitu kan, naik pesawat ini di Istana Presiden. Berdasarkan informasi yang diperoleh Detikcom, para pejabat kepolisian diminta mengenakan pakaian dinas lapangan atau BDL tanpa tutup kepala dan tanpa tongkat. Ya, ini kalau ini resmi undangannya. Tapi mengapa kok dilarang? Ayo kita baca selanjutnya. Para pejabat polisi dilarang membawa ponsel. Mereka hanya boleh membawa buku catatan dan pulpen. Polisi yang hadir juga tidak boleh membawa ajudan atau sering disebut ADC, aide de camp, yang kalian ajudan lah. Pertemuan Jokowi dengan para pimpinan polisi akan digelar di istana. Tentunya maksudnya ini berita kemarin ya, yang sudah digelar di istana adalah pejabat markas besar Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolda seluruh Indonesia. Apakah yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut? Jokowi mempersilahkan publik menantinya. Besok, maksudnya hari ini, maksudnya Jumat kemarin, didengarkan. Nah, ini baru kalian bisa melihat bahwa pada pertemuan tersebut
Pak Jokowi meminta agar perintah tindak tegas polisi yang melanggar aturan dan hedon. Dan kemudian juga yang ditegaskan adalah tindak tegas polisi yang rusak kepercayaan publik, pecinta masa depan negeri. Ini adalah yang paling sering mendapatkan respon. Jokowi perintahkan tindak tegas polisi yang melanggar aturan dan hedon. Pertama, pada waktu tragedi Kanjuruhan, salah satu yang menjadi sorotan adalah aparat atau lembaga kepolisian, dan muncul hadir keputusan bahwa Kapolres bahasanya diberhentikan dari Kapolres Malang, begitu juga Kapolda Jawa Timur kemudian diberhentikan dan digantikan. Namun dalam perjalanannya, sebagaimana konten kemarin, sebelum ini, maka kalian melihat konten tersebut di Agus M. Fauzi Official. Teddy Minasa, Kapolda yang menggantikan Pak Niko, itu juga ditangkap. Ini kan semacam tamparan. Ini baru tentang regulasi kepolisian, maksudnya sepak bola, yang di situ jelas terjadi perbedaan antara security regulation dari FIFA pasal 19 yang tidak boleh membawa semprotan gas air mata, namun katanya ada semacam SOP sendiri. Endingnya kalian tahu bahwa Pak Niko diberhentikan dan Kapolres Malang begitu juga, dan diganti oleh orang lain. Pada beberapa hari selanjutnya sebelum serah terima, ada proses yang menampar lagi, narkoba. Padahal kalian tahu yang ketiga, pada sekitar 1 bulan yang lalu ataupun hampir 2 bulan ini, Verdi Sambo menjadi sorotan publik. Ya, kalian tahu awalnya sih permasalahan sederhana, namun ketika itu terjadi proses pembunuhan dan ini tidak bisa dimaafkan, meskipun mempunyai elit di kepolisian, jabatan elit di kepolisian, diproses karena ini adalah melanggar terkait dengan komitmen dirinya sebagai polisi atau melanggar aturan sebagai kepolisian, sehingga Verdi Sambo pun harus mendapatkan ancaman hukuman yang luar biasa, bisa-bisa sampai hukuman mati. Istrinya pun juga ikut-ikut. Ya, nggak taunya kemudian semua borok tentang Verdi Sambo muncul. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, meskipun secara tekstualnya ya berbeda, tapi substansinya tindak tegas polisi yang melanggar aturan itu sebagaimana yang 3 tema: tragedi Kanjuruhan, narkoba, Verdi Sambo, itu yang paling terlihat. Kemudian pada perintah Pak Jokowi yang kedua, tindak tegas polisi yang hedon. Maksudnya bagaimana? Hedon apa tidak boleh? Ya pasti dihubungkan dengan dari mana bisa hedon. Kalau kalian bisa melihat berapa sih gaji teman-teman penegak hukum, maksudnya kepolisian, ketika dibandingkan dengan kepolisian yang hedon, tentunya tidak semuanya ya. Ini yang hedon, yang nakal, pasti tidak seimbang. Masa sih punya A, B, C, D? Padahal kalau kita lihat gajinya nggak mungkin. Oh, ini pasti ada sesuatu. Hedon itu berangkat dari sebuah pelanggaran hukum yang aman. Ya, ini bisa-bisa kalau ada, ini mohon maaf ya, tidak semuanya. Kalau ada teman-teman penegak hukum yang menjadi backing sesuatu yang dilarang oleh negara, maka itu berpotensi akan digunakan uang-uang itu untuk hedon. Nah, disitulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi, tindak tegas polisi yang hedon. Karena kehidupan hedon itu berangkat dari
materi itu didapatkan kalau hanya dari seorang kepolisian, kelihatannya tidak mungkin. Maka pasti ada sebuah usaha yang itu mungkin melawan negara. Selanjutnya, apalagi perintah Pak Jokowi? Kalian memahami? Tindak tegas polisi yang rusak kepercayaan publik. Pak, ini adalah, kalau di antara ini ya, semua yang terkait dengan 3 kasus plus Hedon itu adalah yang merusak kepolisian di kepercayaan publik. Jadi kalian sudah paham, sebetulnya sederhana. Pak Jokowi itu hanya mengingatkan terhadap bagaimana komitmen sebagai kepolisian, sebagai polisi, bagaimana sumpah janji jabatan atau sumpah janji setia sebagai kepolisian, ataupun ia sebagai yang ada di kepolisian. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan itu semuanya. Kalau sudah bisa berjalan dengan baik, maka kemungkinan hal itu, maksudnya teman-teman kepolisian tidak dipanggil secara khusus. Namun seandainya dipanggil secara khusus bukan karena tema 3 hal tadi, mungkin tema yang lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau melihat larangan membawa tongkat sama topi, tongkat komando, topi, ya itu kan sepertinya coba menanggalkan apa yang menjadi simbol-simbol dari jabatan tersebut. Supaya sadar teman-teman kepolisian bahwa pada saat tertentu memakai tongkat sama topi tersebut, tapi pada saat tertentu juga akan meninggalkannya. Selanjutnya maka akan sadar, apa sih sebetulnya tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum, sebagai aparat kepolisian. Bagaimana tentang handphone? Kok juga dilarang? Kalau handphone itu hubungannya dengan supaya lebih fokus dalam proses menerima arahan dari Pak Jokowi. Jadi arahan Pak Jokowi itu ya bagaimana mereka, teman-teman kepolisian itu bisa lebih fokus, tidak main handphone sendiri. Berpotensi seseorang kalau sudah ada handphone, ketika ada panggilan masuk, maka akan menerima. Padahal yang menelpon misalkan istrinya, anaknya, ataupun anak buahnya. Padahal dalam suasana menerima arahan dari Pak Jokowi harus mendengarkan, tidak boleh bermain-main. Nah, ini serius. Kemudian yang kedua, ketika memegang handphone, bisa-bisa saja kan bisa digunakan untuk sambil menghilangkan kantuk, maka bermainlah handphone, apakah game dan lain-lainnya. Nah, supaya tidak terjadi yang tidak inginkan, maka handphone dilarang. Oh, ini analisa saya ya, kemungkinan itu adalah benar, tetapi mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman kepresidenan, kesekretariatan negara. Pecinta masa depan negeri, sehingga melihat dari itu semua ada sebuah harapan dari presiden kita. Ayo teman-teman kepolisian berbenah, apa yang menjadi sorotan publik yang merusak citra publik, citra kepolisian harus segera diluruskan. Siapapun yang melanggar, apakah dia pejabat atau orang biasa di kepolisian, maka juga harus ditindak tegas. Dan perilaku hedon yang selama ini disorotin oleh publik harus dijauhkan dari teman-teman, maksudnya dari simbol-simbol kepolisian. Saya pikir kalau itu dilakukan akan berbuat baik, akan menjadi lebih baik kan teman-teman kepolisian, dan itu pasti akan ditiru oleh rakyat semuanya. Kalau penegak hukum kita baik, polisi kita baik, kemungkinan besar masyarakat kita juga akan baik, dan kemungkinan tidak akan ada pelanggaran yang efek mendapatkan ya semacam contoh yang tidak baik oleh para penegak hukum. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.